Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang ketemu kembali dalam mata kuliah perdagangan internasional. Perdagangan internasional kemarin udah sekilas di 6R reguler ya. Nah, sekarang di 6A. Nah, ini tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Mungkin kita mengetahui apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah perdagangan antar negara. Namanya perdagangan, yaitu barang yang didagang. Perdagangan kalau misalnya di dalam negeri, perdagangan di dalam negeri itu namanya ada ekonomi mikro sama ekonomi makro. Ini tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro, teman-teman tahu nggak? Saya yakin tahu ya. Itu ekonomi mikro adalah ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran, atau bahasa lainnya adalah demand and supply. Jadi tentang permintaan dan penawaran. Biasanya ekonomi mikro ini tumbuh di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan pasar. Ini interaktif dari antara konsumen dan produsen terjadi di pasar. Nah, adapun ekonomi yang lebih luas lagi adalah ekonomi yang dinamakan dengan ekonomi makro. Ekonomi makro itu ekonomi yang secara keseluruhan yang menjalankan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ini perusahaan dan pasar ini sekupnya adalah nasional. Namanya ekonomi makro. Bisa dikatakan ekonomi makro pun ekonomi makro satu pulau, ekonomi makro satu provinsi, ekonomi makro satu kabupaten. Nah, artinya ini adalah ekonomi keseluruhan per kabupaten, per provinsi, atau ekonomi makro yang sekupnya luas. Memang ekonomi makro yang sekupnya adalah nasional, dan kebanyakan ekonomi makro adalah ekonomi nasional. Kalau perdagangan di ekonomi mikro itu adalah perdagangan langsung dengan menggunakan case by case. Maksudnya kita ketemu di pasar. Ekonomi mikro itu kebanyakan ekonomi yang interaksinya itu secara langsung. Ekonominya secara langsung antara produsen dan konsumen ketemu. Beli barang ini, harganya sekian, bayar. Tapi di ekonomi mikro itu sekupnya posisinya kecil, tidak besar. Sekupnya mungkin hanya jutaan, ratusan ribu, atau puluhan ribu. Ada lagi ekonomi makro. Ekonomi makro ini adalah ekonomi yang mempelajari tentang pasar dengan pasar, individu dengan individu. Maksudnya perusahaan individu itu, perusahaan dengan perusahaan. Contoh, perusahaan yang di Lampung itu berdagang dengan perusahaan yang ada di Jakarta. Ini secara ekonomi makro jauh memang, tapi itu bisa menggunakan ekspedisi. Misalnya penjualan pisang, penjualan kelapa masuk ke Jakarta. Nah, ini adalah bagian sekup ekonominya secara besar, agak meluas. Dan perusahaan ini biasanya pembayarannya itu menggunakan cek dan giro. Mungkin kalian ketahui apa itu cek dan apa itu giro. Cek adalah alat pembayaran yang sah, berbentuk seperti kwitansi. Nah, nanti kalau kita nanti ketemu offline, nanti kita terangkan itu cek dan giro. Nah, kalau pembayaran dengan cek itu setelah kita satu perusahaan membuat PO atau purchasing order, kemudian barang dikirim, maka ada pembayaran. Pembayaran itu bisa menggunakan cek dan bisa dengan menggunakan giro.
Cek adalah alat pembayaran tunai dari perbankan, bentuknya seperti kwitansi dengan posisi tunai. Ditunaikan bisa atau didebet bisa. Atau yang kedua, pembayaran dengan menggunakan giro. Mungkin kalian ketahui, giro itu alat pembayaran seperti cek, cuman pembayarannya tanggalnya mundur. Nah, kalau posisi giro, itu posisi pembayarannya itu harus menggunakan media bank dikeliringkan. Baru tuh 2 atau 3 hari baru rekening itu, keuangan itu bisa masuk ke rekening si penjualnya. Itu kalau sekilas dengan ekonomi makro. Ekonomi perdagangan, ekonomi makro dan ekonomi mikro adalah ekonomi yang mempelajari ekonomi di dalam negeri atau posisinya nasional. Nah, bagaimana dengan posisi perdagangan internasional? Nah, ini adalah perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara, perdagangan barang antar negara. Ini sekupnya adalah sudah internasional. Banyak pengertian tentang perdagangan internasional. Ada yang menurut Oxley Summary tentang ekonomi internasional itu dilihat dari ilmiah dan praktisnya. Kalau ilmiah, ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Nah, secara praktisnya menurut Oxley, ekonomi internasional dalam meliputi seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan antar bangsa atau negara maupun antar orang-orang perorangan dari negara satu dengan negara yang lain. Dan bla bla bla, hampir sama menurut pendapat dari ekonomi yang lain. Nah, ruang lingkup ekonomi internasional adalah teori dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional. Yang ketiga, organisasi dan kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat adalah perusahaan internasional dan bisnis internasional. Ini ruang lingkup ekonomi internasional. Jadi ruang lingkup ekonomi internasional ini adalah teori dan kebijakan perdagangan internasional. Ini dipengaruhi oleh 4 ini ya. Dipengaruhi oleh 4 dari lingkup ekonomi internasional. Nah, selain dari keempat itu, lingkup daripada ekonomi internasional juga dipengaruhi oleh politik internasional seperti yang sekarang terjadi antara Rusia dan Ukraina, terjadi peperangan. Ini terjadi adanya gangguan politik internasional. Barang-barang yang ada dari dua negara ini terganggu untuk diekspor ke luar negeri. Dampaknya adalah Eropa kekurangan gandum. Indonesia pun kekurangan gandum dan tepung gandum untuk bahan pembuat roti. Ini banyak. Seperti pengaruhnya pupuk di Indonesia. Pengaruh pupuk juga dipengaruhi oleh bahan nitrogen yang biasa kita impor dari Ukraina sama Rusia. Itu terganggu. Ini terganggu. Nah, ini berpengaruh sekali. Kemudian kalau misalnya pembayaran di dalam negeri tadi sudah dikatakan oleh Pak Agus, kalau misalnya ekonomi mikro itu pembayarannya hampir kebanyakan dengan menggunakan cash. Kalau ekonomi makro antar pulau, antar dua pulau atau perusahaan antar pulau itu biasanya menggunakan cek, giro ataupun transfer. Transfer dengan menggunakan mobile banking atau transfer dengan menggunakan internet banking. Nah, kemudian masalah-masalah internasional tadi, selain politik internasional terjadi peperangan, ini ada masalah yang lain juga. Itu dari negara-negara importir atau eksportir
itu meningkatkan perekonomian di negara maju, meningkatkan proteksi di negara-negara maju. Biasanya negara-negara maju itu terjadinya proteksi itu misalnya mereka memprotek minyak sawit dari Indonesia karena ternyata terlalu keruh, berbahaya untuk kesehatan. Mereka biasanya terjadi seperti ini karena ada politik dagang. Yang kedua, fluktuasi yang terus berlanjut, biasanya ketidakseimbangan kurs dan valuta asing. Harga dolar itu turun dan naik, ini bisa berpengaruh. Karena dua mata uang internasional, alat bayar internasional, di internasional sekarang yang berlaku adalah dengan menggunakan kurs dolar dan kurs euro. Walaupun sekarang pesaingnya adalah rubel dan yuan. Rubel tahu mata uang mana? Mata uang Rusia. Yuan mata uang Cina. Kemudian yang ketiga itu pengangguran struktural yang tinggi di negara Eropa. Ini akibat dari pengangguran, barang tidak bisa masuk. Kemudian masalah restrukturisasi yang dihadapi negara-negara Eropa Timur serta negara-negara bekas Uni Soviet. Iya, sampai sekarang masih terjadi peperangan. Kemudian yang kelima, kemiskinan di beberapa negara berkembang yang paling miskin. Ini negara berkembang yang paling miskin itu ada di benuanya adalah benua Amerika. Nah, perdagangan internasional pun dipengaruhi oleh beberapa organisasi perdagangan. Jadi kita perdagangan tidak selonong boy antar bilateral negara Indonesia sama negara Prancis menjual barang, itu tidak seperti itu. Itu harus ada organisasinya. Kita harus izin ke organisasinya. Nah, organisasi yang berperan untuk perdagangan internasional salah satunya adalah WTO, World Trade Organization. Nah, ini memang yang WTO ini sekarang lagi booming, berantem sama negara Indonesia tentang nikel sama bauxit. Indonesia pengennya barang setengah jadi atau barang jadi, sedangkan mereka menginginkan barangnya itu adalah low material, barang apa adanya, bukan barang jadi atau setengah jadi. Nah, mungkin itu saja sementara dari Pak Agus videonya. Ini silakan dibaca, semuanya sudah ada di Pak Agus. Nanti untuk kelanjutannya ada di hari Minggu. Mungkin untuk sementara itu saja ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti di kelasnya Pak Agus itu ada 2 sesi. Pengennya sih dari sampai UTS itu Pak Agus yang terangkan. Nah, nanti setelah UTS sampai ke UAS itu ada presentasi. Namun karena sekarang posisinya online, nah nanti dibikin grup setelah nanti pertemuan offline berikutnya. Setelah pertemuan offline nanti di hari Minggu, pertemuan offline-nya. Nah, nanti kedepannya setelah online ada presentasi. Ya, insya Allah sementara itu dari Pak Agus. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.